Kelihatan ya? Nah, inilah dia yang akan kalian sama-sama praktekkan nantinya. Proses persidangan di pengadilan negeri dalam perkara pidana. Sidang pertama itu adalah pembacaan surat dakwaan. Seperti saya sampaikan, yang menjadi tugas dan wewenang serta kewajiban dalam hal pembuatan surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk membuat surat dakwaan serta mempunyai tugas yang wajib ia kerjakan adalah jaksa penuntut umum. Jadi yang membuat surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum. Itulah sidang pertama. Jadi hakim nanti di sini siapa yang berperan sebagai hakim, dialah yang membuka persidangan. Kemudian siapa yang menjadi panitera pengganti, dialah yang memulai persidangan. Jadi memulai dan membuka itu berbeda. Jadi yang memulai itu panitera pengganti. Jadi biasanya sebelum sidang dimulai, panitera pengganti mengatakan kepada hadirin yang hadir dalam persidangan untuk berdiri begitu. Para hadirin dalam peserta persidangan hari ini diharapkan berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Berdirilah semua. Ketika hakim memasuki ruang sidang, selanjutnya hakim mempersilahkan untuk kepada peserta untuk duduk kembali. Kemudian panitera memberikan berkas perkara kepada majelis hakim. Kemudian majelis hakim membacakan berkas perkara sekalian membuka persidangan hari itu. Nah, jadi hakim mengatakan kira-kira seperti ini. Hari ini tanggal 1 Oktober tahun 2021, perkara nomor sekian gitu kan, garis miring PIT B garis miring 2021 garis miring PN Medan atas nama terdakwa Fulan bin Fulan gitu kan, atau atas nama terdakwa Fulan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ketoklah palu sebanyak 3 kali. Kemudian hakim selanjutnya menanyakan kepada si jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, apakah hari ini dapat menghadirkan si terdakwa dalam sidang kita hari ini? Baik yang mulia. Nah, kemudian dihadirkanlah si terdakwa di tengah-tengah persidangan, duduknya di tengah. Kemudian hakim menanyakan kepada terdakwa, saudara terdakwa atas nama Fulan, tanggal lahir Medan 17 Mei 1993, benar? Benar. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat. Apakah saudara dapat bersedia dalam menjalani persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik kalau begitu, silakan duduk ke tempatnya. Duduklah dia di samping penasihat hukumnya. Begitu. Kemudian selanjutnya hakim kembali memerintahkan kepada jaksa penuntut umum, atau menanyakan sekaligus memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menanyakan apakah jaksa penuntut umum telah selesai membuat surat dakwaan dalam perkara hari ini. Sudah yang mulia. Baik kalau begitu kita mulai, silakan dibacakan. Nah, dibacakanlah surat dakwaan tadi oleh jaksa penuntut umum. Kita anggap sudah dibaca, selesai. Kemudian hakim kembali menyatakan, berbicara, ngomong dia kepada si terdakwa dan penasihat hukumnya. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dan mendengar serta memahami isi daripada surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum?
Bisa dan mengerti yang mulia. Baik, kalau begitu untuk terdakwa, majelis hakim akan memberikan waktu 1 minggu dimulai dari hari ini, atau 7 hari dimulai dari hari ini, untuk menyampaikan eksepsi atau keberatan yang dapat saudara sampaikan minggu depan, 7 hari dari sekarang. Apakah saudara bersedia? Nah, ditanyakan dulu, apakah sanggup dia 7 hari atau berapa hari gitu kan. Seandainya penasihat hukumnya bilang, baik yang mulia sepakat 7 hari dari hari ini. Nah, kalau begitu sidang hari ini kita tunda minggu depan, tanggal 8 Oktober 2021, dengan agenda sidang pembacaan eksepsi atau keberatan dari terdakwa. Sidang hari ini ditutup. Nah, begitulah kira-kira. Jadi masuklah dia ke agenda sidang yang kedua. Minggu depannya adalah eksepsi. Kemudian setelah eksepsi, seperti halnya tadi, dimulai oleh panitera pengganti, kemudian dibuka oleh hakim, kemudian hakim menyampaikan selanjutnya giliran daripada si penasihat hukum atau si terdakwa untuk membacakan eksepsi. Selesai, ditutup kembali, dilanjutkan minggu depan dengan agenda sidang, yaitu tanggapan terhadap eksepsi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi atas eksepsi si penasihat hukum tadi atau atas eksepsi dari saudara terdakwa, selanjutnya atas eksepsi tadi ditanggapi kembali oleh jaksa penuntut umum. Kemudian minggu depannya, ataupun kalau seandainya ingin ditanggapi kembali oleh si terdakwa atas tanggapan JPU tadi, diperbolehkan begitu. Namun apabila si terdakwa merasa tidak perlu lagi ditanggapi, maka minggu depannya adalah putusan sela. Maksud daripada putusan sela ini adalah apakah hakim menemukan atau menerima keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Nah, keberatan yang seperti apa? Misal, ternyata perkara ini bukanlah perkara pidana. Dalam eksepsinya, penasihat hukumnya dapat membuktikan, argumentasinya kuat dengan menyampaikan, dengan menuliskan dasar-dasar hukum yang kuat bahwa pada dasarnya perkara ini bukanlah perkara ranah pidana, tetapi perdata. Nah, kemudian dapat dibuktikan oleh penasihat hukumnya di dalam surat eksepsinya, begitu kan? Maka dari itu bisa jadi majelis hakim menerima dakwaannya tadi, begitu. Mohon maaf, eksepsinya tadi. Nah, mungkin juga penasihat hukum melihat bahwa telah terjadi kesalahan kompetensi relatif, misalkan. Saya yakin dan percaya kalian sudah mempelajari apa itu kompetensi relatif dalam persidangan, dalam peradilan. Kompetensi relatif itu adalah berkaitan dengan kewenangan suatu peradilan dalam menjalankan atau memeriksa suatu perkara yang berkaitan dengan kewilayahannya. Misalkan perkara ini sebenarnya terjadinya itu di wilayah Deli Serdang, akan tetapi kenapa diperiksa di Pengadilan Negeri Medan? Harusnya diperiksa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Nah, apabila ini dapat dibuktikan oleh penasihat hukum ataupun terdakwa, maka bisa jadi eksepsi terdakwa tadi diterima oleh hakim. Akibatnya apa ketika eksepsi diterima? Apabila eksepsi diterima, maka bisa jadi persidangan tersebut dihentikan untuk seterusnya, dan atau bisa jadi dihentikan untuk sementara. Nah, kenapa bisa dihentikan untuk seterusnya? Apabila benar terbukti bahwasanya perkara ini pada dasarnya bukan perkara pidana, tapi perkara perdata. Nah, maka bisa dihentikan untuk seterusnya. Namun apabila ternyata hanya sekedar salah kompetensi relatif, yang harusnya kewenangannya itu adalah Pengadilan Negeri